Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Puspita dengan NIM 2130103028. Izin menyampaikan tentang pendapat saya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia ini masih tergolong rendah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu kualitas guru. Meskipun jumlah guru di Indonesia cukup memadai, tetapi terdapat masalah yang terkait dengan kualitas pengajaran di Indonesia. Kurangnya pelatihan kepada guru dan sertifikasi guru yang lemah. Hal ini dapat membuat kualitas pendidikan di Indonesia semakin lemah. Faktor yang kedua yaitu kurikulum yang tidak relevan. Meskipun di Indonesia sudah menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan kepada pengembangan berbasis proyek dan pengembangan karakter siswa, tetapi dalam pengimplementasinya masih belum berjalan dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh sekolah yang belum memahami tentang kurikulum merdeka tersebut. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas pendidikan. Beberapa sekolah masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang tidak memadai, tidak adanya perpustakaan, tidak adanya labor komputer, tidak adanya laboratorium. Hal ini dapat menghambat pengembangan bakat yang dimiliki oleh siswa. Faktor yang keempat yaitu masalah finansial siswa. Meskipun pemerintah sudah memiliki program pembiayaan pendidikan seperti memberikan bantuan dana BOS, bantuan KIP, tetapi dalam pengalokasiannya belum memenuhi atau belum tepat sasaran. Hal ini menyebabkan siswa yang tidak dapat beasiswa terpaksa harus putus sekolah karena tidak mempunyai biaya yang cukup untuk bersekolah. Faktor yang kelima yaitu masalah literasi. Di Indonesia masih banyak siswa yang malas membaca. Hal ini dapat menyebabkan makin rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi di negara ASEAN, di Singapura memiliki tingkat pembaca atau tingkat baca siswa yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor membuat Singapura memiliki sistem pendidikan yang tinggi atau kualitas pendidikan yang tinggi. Sistem pendidikan di Singapura menekankan pembelajaran interaktif yang melibatkan siswa secara aktif. Guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis yang dapat menyelesaikan masalah siswa itu sendiri. Singapura juga memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Jadi, bagaimana sistem pendidikan yang ideal untuk diterapkan di Indonesia? Menurut saya, sistem pendidikan yang ideal untuk diterapkan di Indonesia adalah yang pertama yaitu dengan meningkatkan pelatihan bagi guru,
meningkatkan sistem sertifikasi bagi guru, dan memberikan insentif yang menarik bagi guru agar sistem pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Yang kedua, dengan mengembangkan kurikulum yang berpusat pada siswa, yang dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga adalah dengan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan. Yang keempat, dengan membuat pojok baca yang menarik minat siswa dalam hal membaca, dan menjadikan membaca sebagai hobi yang harus dilakukan setiap ada waktu luang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.